Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa bersama hari ini, Kamis 4 Maret 2021. Memulai seluruh kegiatan kita hari ini, kita akan melandasi dengan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus mengucap syukur untuk semua cinta kasih Tuhan yang sungguh menguatkan kami. Hari yang baru anugerah Tuhan, memulai seluruh kegiatan kami akan mendasarinya dengan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami memahami kebenaran firman-Mu hari ini yang sungguh akan menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 2 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, dan memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu yang dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini, umat pilihan Allah. Kombongan napile langsa buang. Saat kita hendak memilih sesuatu, tentu kita akan memilih pilihan yang terbaik menurut ukuran kita. Sebab pilihan yang kita anggap terbaik, belum tentu terbaik menurut orang lain. Walaupun demikian, terkadang pilihan kita adalah pilihan yang tidak disukai atau ditolak oleh orang lain. Sama seperti Yesus Kristus, yang adalah batu hidup, ditolak dan dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tetapi justru Dialah yang dipilih Allah menjadi batu penjuru untuk mendirikan kerajaan Allah di dunia ini. Di atas batu penjuru itulah umat dipilih dan disusun menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Orang percaya telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Sehingga Rasul Petrus dengan tegas mengatakan bahwa
Orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang dipilih untuk menjadi saksi tentang karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Menjadi umat Allah atau orang percaya bukanlah hal kebetulan terjadi. Mengapa? Karena umat Allah adalah orang-orang pilihan Allah yang sekalipun telah berdosa, tetapi telah diselamatkan dan dikuduskan untuk pekerjaan Allah. Kita telah dipilih Allah sebagai umat pilihannya, sekalipun menurut ukuran kita. Kita tidak layak karena kita adalah orang yang berdosa dan pantas dihukum. Namun kita dikasihinya, serta berharga, maka kita tetap dipilih olehnya. Karena itu marilah kita hidup dalam kekudusan, sebab Tuhan yang memilih dan memanggil kita adalah kudus adanya. Selain itu marilah kita menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rohani, serta menjadi saksi dalam memberitakan penyelamatan Allah kepada dunia, bahwa melalui Yesus Kristus yang telah mati namun bangkit untuk dunia. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi untuk firman-Mu yang menyapa kami sebagai umat pilihan Allah, kombongan napile langsa puang. Kami bersyukur bahwa kami telah dipilih dan diutus oleh Tuhan. Pakai kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah seluruh jemaat-Mu yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus diperlengkapi untuk menyatakan kasih di mana Tuhan mengutus dalam seluruh bentuk kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga, bersama dengan seluruh jemaat Ramah saat ini dan semua saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara virtual. Kami mohon belas kasih-Mu, berkati ya Tuhan seluruh jemaat, berkati dalam kehidupan, mensyukuri kasih dan berkat Tuhan, pertambahan usia, berkat-berkat lain yang Engkau nyatakan ke tengah-tengah jemaat, lengkapi sukacita. Kami bersama berdoa untuk seluruh jemaat, kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Hadirlah Tuhan terus memberkati dalam keluarga, dalam rumah tangga masing-masing, dalam pekerjaan mereka. Bapa di sorga, di tengah-tengah jemaat Ramah, kami berdoa untuk seluruh majelis gereja, penatua, diaken, dan seluruh keluarga bersama dengan pengurus OIG dan juga pendeta jemaat. Tuhan terus memperlengkapi dalam mengangkat pelayanan bersama dengan seluruh pegawai gereja yang memberi diri melayani di tengah-tengah pelayanan jemaat Ramah. Berkati bersama dengan seluruh keluarga. Kami berdoa untuk persiapan ibadah emeritasi dan juga peneguhan pendeta. Ya Tuhan, tim kerja yang terbentuk, Tuhan berkati agar dalam mengangkat pelayanan semata-mata karena kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami datang di hadapan hadirat-Mu, memohon kasih dan pertolongan Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang saat ini dalam keberadaan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, memberkati jemaat yang dalam pergumulan karena sakit. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Ibu Adolfin Sambo, Bapak Jemi Papayungan yang sudah kembali ke rumah
Terima kasih untuk proses pemulihan dari Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih terus mendapat perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi Ibu Agustina Patongloan, Ibu Dorce Tumembo, Ibu CH Dengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Bapak Anton Langke, Ibu Juria Langke, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onilak Bu Awal, Nyonya Ibu Simar S. Ginting, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karer Palanoan, Nyonya Ludia Kandola, Saudara Vince, Meko Wihan, Bapak Samuel Kambuno, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Minna, Nyonya Eva Yanti Lantang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya P. Runduk Padang, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Bapak Peter Tenna, Nyonya Peter Tenna, Nyonya Hermin Barang Ruse, anak kekasih Juan Chandra Nathaniel, Ibu Anom Sari Patimang, anak dari Bapak Soleman Pangloli. Terima kasih untuk pimpinanmu Tuhan, kuatkan, topang, dan berkati. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Herlina Septiani Tikara yang saat ini sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Wahidin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin hamba-Mu sehingga boleh melahirkan dengan selamat tanggal 2 Maret kemarin. Kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Pulihkan Ibu Herlina Tikara dalam proses yang dilalui setelah melahirkan. Berkati anak terkasih dan proses pemulihan saat ini. Kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan. Bapa Sorgawi, kami terus berdoa untuk seluruh harapan-harapan kami di tengah-tengah pelayanan Jemaat Ramah. Berkati Komisi Diakonia dalam mendampingi warga jemaat, dalam memberi perhatian bagi anggota diakonia. Kami percaya Tuhan yang akan menguatkan. Kami berdoa untuk proses pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu yang terus berjalan. Berkati panitia dan juga semua topangan doa dan dana dari warga jemaat, bahkan semua yang memberi perhatian. Kami percaya Tuhan yang akan memperlengkapi sehingga kerinduan kami boleh selesai dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa, membawa seluruh rencana sepanjang pelayanan minggu ini, pemberkatan nikah, baptisan kudus, pendampingan, Tuhan memberkati agar berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai kami semua, anak-anak anggota jemaat-Mu Tuhan berkati dalam tumbuh kembang pendidikan dan pergaulan mereka. Dengarkan syafaat kami dalam nama Yesus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini, Tuhan memberkati.